Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rosita Izzatul Fatma dengan NIM 231221701. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya pelajari sebagai bagian dari tugas UTS pada mata kuliah Hukum Bisnis Syariah. Jurnal yang saya review ini merupakan jurnal yang telah ditentukan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Sopyan SHIMH. Dan judul yang saya review ini tentang sistem reseller dalam praktik jual beli online menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Islam sebagai agama yang syamil atau menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal muamalah seperti jual beli. Artinya, Islam ini tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga bagaimana kita berinteraksi secara ekonomi. Nah, dalam ajaran Islam, transaksi ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, sehingga pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang, damai, dan penuh keberkahan. Seiring perkembangan zaman, pola transaksi jual beli mengalami transformasi yang sangat signifikan. Jika orang dahulu melakukan transaksi ini secara langsung antara penjual dengan pembeli, sekarang ada teknologi yang memungkinkan jual beli ini dilakukan secara online melalui media sosial dan platform digital lainnya. Jadi fenomena ini membuka peluang besar bagi masyarakat termasuk pelaku usaha kecil dan ibu rumah tangga untuk menjalankan bisnis tanpa batasan ruang dan waktu. Selanjutnya, salah satu bentuk transaksi online yang berkembang pesat adalah sistem reseller, yaitu model bisnis di mana seseorang menjual kembali produk dari supplier tanpa harus memiliki stok barang secara fisik. Sistem ini dinilai praktis dan efisien, namun tetap perlu dikaji dari perspektif hukum Islam agar tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi model ini tuh sangat diminati oleh banyak orang karena sangat praktis. Tidak perlu modal besar ataupun gudang penyimpanan. Jadi banyak orang termasuk remaja nih melakukan pelaku usaha kecil, memanfaatkan sistem ini untuk memulai bisnis mereka. Tapi meskipun terlihat mudah, kita tetap perlu mengkaji apakah sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli ini harus memenuhi rukun dan syarat yang sah, baik dari segi pelaku akad maupun objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada mekanisme sistem reseller yang diterapkan oleh Yila Allsop Wonomulyono dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan dalam bertransaksi. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mekanisme sistem reseller dalam praktik jual beli online di Yila Allsop Wonomulyo. Jadi pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian. Adapun sumber data yang dilakukan oleh penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama ada data primer. Nah, data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik Yila Allsop serta beberapa reseller yang terlibat langsung dalam aktivitas jual beli.
Nah, jadi peneliti ini langsung berbicara dengan pihak-pihak yang menjalankan sistem reseller tersebut. Nah, jadi dari wawancara tersebut itu peneliti bisa memahami bagaimana proses transaksi itu dilakukan, bagaimana hubungan antara supplier dengan reseller, dan juga bagaimana mereka menyikapi tanggung jawab dalam jual beli. Yang kedua itu ada data sekunder. Nah, berdasarkan dari jurnal dan dokumen bisnis yang relevan dengan topik penelitian yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis terhadap temuan lapangan. Jadi peneliti ini juga menggunakan sumber tertulis seperti jurnal dan dokumen bisnis untuk memperkuat analisis mereka. Ini itu penting bagi mereka agar temuan mereka itu di lapangan tidak hanya bersifat praktis, tapi juga bisa dikaitkan dengan teori-teori hukum ekonomi syariah yang sudah ada. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti itu ada 3. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memahami situasi dan proses transaksi secara langsung. Yang kedua ada wawancara. Nah, wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi dari pelaku usaha dan reseller terkait pengalaman, mekanisme kerja, serta kendala yang dihadapi dalam sistem reseller. Yang ketiga ada dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi ini digunakan untuk menelaah dokumen bisnis dan referensi yang mendukung analisis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ini itu menggunakan 2 instrumen, yaitu yang pertama handphone. Nah, handphone ini sebagai alat rekam saat wawancara. Yang kedua itu ada buku. Nah, buku catatan ini digunakan untuk mencatat hasil wawancara mereka. Nah, selanjutnya keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini tuh peneliti menggunakan teknik triangulasi, di mana diharapkan oleh peneliti ini bahwa teknik triangulasi ini bisa membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode agar hasil penelitian itu lebih valid dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti penelitian, yaitu pembahasan. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha, diketahui bahwa sistem reseller di toko ini itu berawal dari pengalaman pribadi mereka sebagai reseller, yang kemudian berkembang menjadi usaha mandiri bernama Yila All Shop. Jadi sistem ini tuh diterapkan cukup fleksibel, di mana reseller tidak hanya membeli di mana reseller ini tidak hanya membeli di mana reseller dapat membeli minimal 5 produk dengan harga khusus dari pihak supplier tanpa harus memiliki modal besar atau ruangan penyimpanan terlebih dahulu. Kemudian proses transaksi ini dilakukan melalui transfer atau pembayaran langsung, dan pengiriman barangnya itu dilakukan oleh reseller sendiri kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui metode COD. Model ini itu memungkinkan reseller untuk menaikkan harga jual sesuai kebijakan masing-masing, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hasil wawancara dengan beberapa reseller itu menunjukkan bahwa terdapat kasus di mana reseller memesan barang, tetapi konsumen ini tidak mengambilnya saat barang tiba. Nah, jadi hal ini tuh menimbulkan kerugian bagi pihak toko yang menunjukkan lemahnya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran pemesanan. Kemudian bagaimana sih pandangan Islam dalam jual beli online ini? Nah, jadi dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem reseller yang diterapkan oleh Yila All Shop ini dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diterapkan dalam Islam. Nah, jadi prinsip kejujuran al-sidik ini telah diterapkan dengan baik, terutama dalam hal transparansi informasi, produk, dan proses transaksi. Namun, prinsip tanggung jawab ini belum sepenuhnya dijalankan oleh Yila All Shop, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara reseller dengan supplier.
Padahal Islam sudah menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, yang menyuruhkan agar umat Islam itu berlaku adil karena keadilan lebih dekat dengan takwa. Nah, jadi ayat ini menjadi landasan bahwa dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha itu harus menjaga integritas, tidak merugikan pihak lain, dan bertanggung jawab atas komitmen yang telah dibuat. Tahap yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem reseller yang diterapkan dalam praktik jual beli online telah memenuhi sebagian prinsip hukum ekonomi syariah. Sistem ini memungkinkan reseller untuk melakukan transaksi secara fleksibel, baik melalui pembelian langsung di toko maupun dengan metode transfer dan pengirim. COD kepada konsumen. Jadi barang yang dijual ini tersedia dalam bentuk ready stock maupun pre-order, di mana konsumen dapat melihat gambar dan spesifikasi produk sebelum melakukan pembayaran tadi. Nah, dari sisi kejujuran, sistem ini telah menunjukkan transparansi dalam deskripsi produk dan proses transaksi, sehingga prinsip al-sidik telah cukuplah terpenuhi seperti itu. Namun aspek tanggung jawab dalam sistem ini tuh masih menunjukkan kelemahan yang sangat signifikan karena terdapat kasus di mana reseller memesan barang tetapi tidak mengambilnya saat barang itu tiba. Maka hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak toko dan menunjukkan kurangnya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran pemesanan. Jadi hal ini mencerminkan bahwa belum optimalnya penerapan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam transaksi yang merupakan bagian penting dari hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, meskipun sistem reseller ini sah secara akad dan telah memenuhi prinsip kejujuran, tapi perlu adanya lagi perbaikan dalam aspek tanggung jawab agar tercipta transaksi yang lebih adil, berkah, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Baik, itu tadi pemaparan review jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.